Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo Bapak dan Ibu guru hebat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan video tentang kesimpulan dan refleksi guna memenuhi tugas modul 1.1 koneksi antar materi, refleksi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum itu, perkenalkan, saya Venika Andriani, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Kendal. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selama ini, kita sudah mengenal semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Semboyan ini digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai pedoman kepada para pendidik dalam kegiatan belajar di sekolah. Ing Ngarso Sung Tulodo dimaknai bahwa sebagai guru harus mampu menjadi teladan yang baik. Ing Madyo Mangunkarso dimaknai bahwa di tengah, guru dapat memberi gagasan dan ide. Tutwuri Handayani dimaknai bahwa guru di belakang menjadi pendorong, memberi motivasi kepada anak didik. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di dalam melaksanakan tugas mulia, sebagai guru perlu memahami perbedaan antara mendidik dan mengajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Setiap anak yang ada di kelas memiliki kodrat dalam tumbuh kembang mereka masing-masing. Tugas kita sebagai guru mendampingi mereka belajar dan menemukan bakat dan minatnya. Fungsi pendidikan adalah untuk mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya, yaitu tidak cukup hanya hidup untuk kepentingan dirinya, tetapi berkontribusi untuk masyarakat lingkungan di mana ia berada untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kesimpulannya, pendidikan sebagai tuntunan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada murid. Mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Murid diciptakan memiliki kodratnya masing-masing. Pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuhnya murid. Yang bisa pendidik lakukan adalah menuntun kekuatan-kekuatan yang ada pada murid untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmaninya, serta agar dapat memperbaiki perilakunya. Setelah mempelajari modul 1.1, calon guru penggerak diharapkan dapat merefleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa guru adalah pusat pembelajaran. Saya merasa berhasil ketika dalam satu kelas memperoleh nilai bagus pada semua mata pelajaran. Kelas yang hening, murid diam, mendengarkan, saya anggap sebagai prestasi dalam mengelola kelas. Murid harus bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Bila murid tidak bisa, maka saya anggap gagal.
kemudian menjadikan nilai sebagai satu-satunya patokan dalam menentukan keberhasilan murid. Menganggap jika materi selesai dan sudah melaksanakan evaluasi, maka tugas mengajar selesai. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Saya menjadi paham bahwa sebagai guru bukan satu-satunya sumber belajar. Anak memiliki hak untuk belajar sesuai dengan kodrat yang dimiliki. Tidak menjadikan murid sebagai objek, tetapi subjek belajar. Memberikan contoh yang baik atau ingar sosung tulodo untuk pembentukan budi pekerti anak. Menghukum anak yang tidak bisa menyelesaikan tugas bukan merupakan solusi. Anak sudah membawa potensi masing-masing sejak dilahirkan, tetapi masih samar. Tugas guru menebalkan garis samar tersebut dengan menuntun dan mendampingi. Yang dapat segera saya lakukan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Membuat rencana pembelajaran yang berpihak pada murid. 2. Melaksanakan asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal dan potensi murid. 3. Membuat anak memilih sendiri cara belajarnya. Jadi, sebagai guru, kita hanya menuntun, memberi kemerdekaan anak untuk belajar, mengembangkan bakat dan minatnya. 4. Kegiatan pembelajaran sebisa mungkin mengajak anak untuk aktif atau pembelajaran yang berpusat pada murid. 5. Menciptakan kelas yang menyenangkan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.